Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Eee, yang saya hormati, pemateri pada hari ini, Ibu Ratna Sulistyawati dari BPS Provinsi. Beliau adalah ahli muda, eee, fungsional statistik ahli muda, maaf kalau saya salah, dari BPS Provinsi Sulawesi Utara. Yang saya hormati, Bapak Ibu akademisi dari Unsrat dan Unima. Yang saya hormati Kepala KPPN Manado, Bapak Asyif Saifuddin, beserta jajarannya, Kepala Seksi Fungsional Pengawas KPPN Manado. Yang saya hormati para peserta FGD, Analisis Ekonomi Regional Triwulan 2 tahun 2023. Pada pagi hari ini, senang sekali kita bisa bersama dalam keadaan sehat walafiat, dipertemukan untuk kegiatan yang sangat berguna untuk menambah wawasan kita maupun memperdalam analisis statistik terkait dengan ekonomi regional. Akan dibawakan oleh Ibu Ratna ya dari Sulawesi Utara. Dan mari kita lanjutkan kegiatan hari ini. Sebelumnya itu mari kita pada hari ini saya akan mencoba memimpin doa. Mari kita bersatu dalam doa Bapak Ibu sekalian sebelum memulai acara. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Acara selanjutnya akan dipandu langsung oleh moderator kita, Bapak Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi Kepala KPPN Manado, Bapak Victor Ronald. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oh ya, maaf, saya ini untuk acara kami ubah. Untuk yang selanjutnya adalah keynote speech atau kata sambutan dari Kepala KPPN Manado, Bapak Asyif Saifuddin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Awin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Alhamdulillah. Yang terhormat narasumber kita Ibu Ratna Sulistyawati, SST SSAB MSI, fungsional statistisi ahli muda BPS Provinsi Sulawesi Utara. Yang kami hormati rekan sejawat dari para akademisi dari Unima maupun dari Unsrat. Dari Unsrat ini ada Ibu Jacqueline Sumual, Deputi Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama. Kemudian juga ada Ibu Ita Pinkan, Kajur Ekonomi Fakultas Ekonomi Pembangunan, Bapak Handi Siwu, Sekretaris Jurusan Fakultas Ekonomi Pembangunan, dan juga Bapak George Kawung, Kepala Laboratorium Ekonomi Pembangunan. Adapun dari Unima ada di sini Bapak Niki Kurnia Tumalun, SPD MSC, Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum, Fakultas MIPA Unima, dan juga ada Bapak Michael Miran, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kemudian rekan-rekan dari KPPN Manado, baik pejabat pengawas maupun para staf kalian yang kami banggakan. Assalamualaikum. Puji syukur kita panjatkan di Allah Yang Maha Esa, bahwasanya kita bisa bertemu dalam acara FGD Data Analisis Ekonomi Regional. Bapak Ibu sekalian, salah satu pesan penting dari Menteri Keuangan Republik Indonesia bahwasanya untuk transformasi kelembagaan di Kementerian Keuangan adalah menjadikan Kementerian Keuangan sebagai data driven organization. Transformasi Kementerian Keuangan menjadi data driven organization harus mampu menghasilkan keputusan dan tindakan konkret untuk membawa manfaat dan nilai bagi organisasi dan kesejahteraan rakyat yang beranjak dari pemahaman yang bermakna atas dasar informasi relevan yang
diperoleh dari analisis yang baik dan data yang tepat dan terpercaya. Dalam organisasi modern dibutuhkan pengambilan keputusan berdasarkan data atau data-driven organization. Kementerian Keuangan sebagai organisasi yang terbuka dan atas perubahan menempatkan data sebagai bagian dari budaya kerja. Harapannya adalah Kementerian Keuangan menjadi institusi yang mampu meningkatkan efisiensi proses bisnis, produktivitas, penggalian potensi-potensi baru, dan menghasilkan kebijakan yang efektif. Membangun budaya data di Kementerian Keuangan merupakan komitmen Kementerian Keuangan untuk data yang dapat meningkatkan kualitas keputusan dan efektivitas kebijakan publik yang dihasilkan oleh Kementerian Keuangan sebagai otoritas fiskal dan juga sebagai bendahara umum negara. Persoalan terbesar dalam transformasi ini adalah menjadikan data driven organization terletak pada faktor budaya, manusia, dan juga proses bisnis itu sendiri. Membangun budaya data tentu membutuhkan waktu dan perlu didukung oleh manajemen perubahan. Hal ini bertujuan agar budaya data menjadi arus utama di lingkungan Kementerian Keuangan serta memastikan seluruh pihak telah siap untuk mendukung perubahan budaya data. Dengan dukungan menjadi faktor penentu bagi tingkat kematangan ekosistem data analitik di Kementerian Keuangan. Para pimpinan tidak saja penting dalam melihat gambar besar transformasi organisasi, tetapi juga dalam memastikan setiap pegawai terbiasa dan dapat menggunakan data dan menghasilkan nilai tambah bagi organisasi dan publik. Dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai KPP Manado, khususnya terkait teknis di bidang perbendaharaan, termasuk pengembangan kompetensi analisis data analitik, analisis ekonomi regional, maka dipandang perlu melakukan kegiatan-kegiatan yang mampu menjadi wadah pengembangan kompetensi para pegawai KPP Manado. Sementara berdasarkan keputusan Presiden nomor 86 tahun 98 tentang BPS, pasal 3 disebutkan bahwasanya BPS menyelenggarakan beberapa fungsi, antara lain penyebar luasan statistik melalui berbagai cara, baik langsung maupun tidak langsung, serta pelaksanaan upaya peningkatan sadar statistik bagi masyarakat dan pembinaan penyelenggara statistik, responden, dan juga pengguna statistik. Adapun maksud dari kegiatan FGD analisis regional periode triwulan 2 tahun 2023 dalam rangka memenuhi kewajiban penguatan kapasitas manajemen sebagaimana telah diamanatkan melalui nota dinas Sekretaris Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor 2595 tahun 2022. Bapak Ibu sekalian, dengan tidak berpanjang lebar, maka kegiatan FGD ini yang sangat penting bagi kita, terutama bagi akademisi Kementerian Keuangan selaku pengawal fiskal di Indonesia, maka kegiatan FGD ini secara resmi saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas sambutannya Bapak Hashim Syafruddin, Kepala KPP. Selanjutnya, mari kita saksikan dan dengarkan materi analisis ekonomi regional triwulan 2 tahun 2023 yang akan dipandu langsung oleh moderator kita, Bapak Victor Ronald. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya dapat didengar? Bapak Ibu yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Yang kami hormati Pak Asep Syafruddin selaku Kepala KPPN Manado. Yang kami hormati Ibu Ratna Sulistiawati ST SAB MSI selaku fungsional sesi ahli muda dan akan jadi pemateri pada kegiatan FGD Data Analitik Analisis Ekonomi Regional triwulan 2 tahun 2023. Terima kasih Ibu Ratna sudah menyempatkan diri untuk akan berbagi waktu, membagi pengalaman dan pengetahuan terkait dengan ilmu statistik. Kemudian kami juga menyapa para Bapak Ibu selaku akademisi dari Universitas Negeri Manado yang mungkin tak bisa kami sebutkan satu persatu. Kemudian juga Bapak Ibu akademisi dari Universitas Samratulangi yang juga telah berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Tak lupa juga kami sapa
Bapak Novi Rarum yang sudah mewakili dari Kandil JB Provinsi Sulut juga ikut andil jadi peserta pada kesempatan pagi hari ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini FGD Data Analisis Ekonomi ini merupakan sesi yang kedua yang kami selenggarakan setiap triwulan, bila sebelumnya kami melakukan dengan acara diisi dari pemateri dari BPS Kota Manado. Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan ini sebenarnya untuk sharing pengalaman dan pengetahuan ya, terutama kami ingin menimba ilmu dari teman-teman di BPS karena kami juga diamanatkan mandatori dari pimpinan bagaimana untuk mengolah data, tapi karena tahu bersama bahwa teman-teman dari BPS sudah lebih memiliki banyak pengalaman dalam melakukan mengolah data, bahkan mempublikasi itu mungkin dalam berita resmi statistik ya setiap awal bulan yang kami kadang kami ikuti juga. Begitu halnya juga di Kandil JB Provinsi Gorontalo itu ada namanya ALKO regional yang itu juga jadi bagian dari proses pengolahan data yang sedang dilakukan di Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Mungkin pada kesempatan pagi ini mungkin tanpa perlu berpanjang lebar kita akan menyimak pemateri yang disampaikan dari Ibu Ratna. Tapi mohon izin tanpa itu ibarat pepatah takkan dalam kata saya, izinkan kami menyampaikan CV singkat ya dari Ibu Ratna Sulistiawati. Kami pemateri pada pagi hari ini Ibu Ratna Sulistiawati, SST, SAB, MSI. Beliau saat ini merupakan fungsional statistik ahli media bertempat di kantor BPS Provinsi Sulut. Beliau lahir di Surabaya, tepatnya tanggal 26 Mei 1985. Oh, berarti hari Jumat ini Ibu Ratna akan berulang tahun ya? Benar ya, Bu? Kemudian beliau sudah menikah dan saat ini berdomisili di Perumahan Gria Paniki Indah. Kemudian latar belakang kalau kami baca, beliau banyak sejak kecil sampai menamatkan SMA di Surabaya ya. Kemudian beliau menamatkan pendidikan di 4 di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, jurusan Statistik Ekonomi, dan juga sampai itu mengambil S1-nya di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN dengan jurusan Manajemen Ekonomi Bisnis dan menyelesaikan S2-nya di Institut Teknologi 10 November. Masih dengan jurusan yang sama itu statistik ya atau ya ITS. Kemudian adapun riwayat pekerjaan, beliau mengawal karir sebagai staf konsolidasi neraca produksi nasional di BPS RI sejak tahun 2008 sampai 2012. Kemudian beliau bertugas di BPS Kota Mobagu pada tahun 2012. Kemudian beralih menjadi fungsional statistik ahli pertama di BPS Provinsi Sulut mulai tahun 2012 sampai tahun 2014. Kemudian fungsional statistik ahli muda di BPS Provinsi Sulut juga tahun 2015 sampai 2018. Kemudian menduduki jabatan sebagai Kepala Seksi Neraca Produksi di BPS Provinsi Sulut tahun 2018 sampai 2020 dan pada tahun 2020 sampai sekarang beliau menjadi fungsional statistik ahli muda di BPS Provinsi Sulut. Mungkin itu perkenalan singkat ya dengan narasumber kita pada pagi hari ini Ibu Ratna Sulistiawati. Mungkin izin Ibu mungkin bisa share pengalaman dan pengetahuannya dari teman-teman BPS Provinsi Sulut, juga ada di kita ya bersama bergabung Bapak Ibu akademisi ya, mungkin akan juga memberikan masukan atau memperkaya pengalaman apa yang disampaikan dari teman-teman atau dalam ini Ibu Ratna Sulistiawati, maaf. Mungkin tanpa perlu berpanjang lebar, kita sapa dan sambut Ibu Ratna Sulistiawati memaparkan materi pada pagi hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan Ibu. Terima kasih Bapak Moderator, Bapak Victor. Suara saya terdengar kan ya? Cukup itu Bu, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, selamat pagi dan salam sehat bagi kita. Yang terhormat Kepala KPPN Manado Bapak Asep Saifuddin. Yang kami hormati Bapak Ibu pejabat dan pegawai di KPPN Manado, Bapak Ibu akademisi dari Unsrat dan Unima, dan seluruh peserta acara FGD Data Analitik Ekonomi Regional. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada BPS
kami diberikan kesempatan untuk bisa menjelaskan secara rinci indikator-indikator apa saja yang sudah dihasilkan BPS Provinsi Sulawesi Utara. Izinkan saya juga menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Pimpinan, Bapak Asim Saputra, karena pada hari ini beliau belum bisa membawakan materinya karena beliau sedang ada di Klatim 2 di Jakarta. Sebelum mulai paparan, Izin Bu Ratna. Maaf, izin Bu Ratna, bisa suaranya agak di itu volumenya agak terkenal kurang. Iya, kecil. Terima kasih. Oh ya. Sebelum mulai paparan tadi udah diperkenalkan, nama saya Ratna. Saya saat ini sebagai ketua tim dalam penghitungan pertumbuhan ekonomi triwulanan baik provinsi maupun kabupaten kota. Saya izin share materi ya, Bapak Ibu. Materinya udah terlihat ya? Izin Bu, masih belum Bu? Siap, sudah Bu. Sudah Bu. Siap. Lanjut ke paparan ya Bapak Ibu. Paparannya sesuai dengan permintaan, kita diminta untuk membawakan materi terkait tinjauan ekonomi regional Provinsi Sulawesi Utara triwulan 1 2023 karena triwulan 2 kan belum selesai. Rilis triwulan 2 itu nanti akan ada di bulan Agustus setelah bulan Juli. Juli ya. Kemudian outline yang saya bawakan ada 4 fokusnya karena data indikator dari BPS itu banyak. Untuk kesempatan hari ini saya hanya membawakan 4. Yang pertama perekonomian Sulawesi Utara, keadaan ketenagakerjaan, inflasi dan perdagangan luar negeri, dan indeks pembangunan manusia. Masuk ke paparan yang pertama, perekonomian Sulawesi Utara. Saya awali dulu dengan ekonomi Indonesia. Ekonomi Indonesia berdasarkan data produk domestik bruto atau PDB pada triwulan 1 itu solid. Jadi pada triwulan 1 secara hituki itu minus 0,92, namun secara year on year kita tumbuh 5,03. Di tengah melambatnya perekonomian global dan menurunnya harga komoditas produk utama ekspor, perekonomian Indonesia masih tumbuh solid 5,03%. Nah, jika kita bandingkan secara spasial, ini ada dalam slide. Distribusi terbesar itu masih pada Pulau Jawa, yaitu sebesar 57,18. Kemudian diikuti Pulau Sumatera 21,82, Pulau Kalimantan 9%, Sulawesi 6,87%, Maluku dan Papua 2,46. Struktur ekonomi Indonesia secara parsial ini pasti akan selalu didominasi oleh kelompok provinsi dari Pulau Jawa. Ekonomi triwulan 1 2023, kelompok provinsi di Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi kelompok provinsi. Pertumbuhan ekonomi kelompok provinsi di Pulau Kalimantan
Okupansi di Pulau Jawa, Maluku, dan Papua lebih rendah dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun lalu. Kita bicara sumber pertumbuhan ekonomi menurut pulau. Jika ngelihat pertumbuhannya triwulan 1 lalu, Sulawesi itu tumbuh 7%. 7% itu disumbang terbesar oleh Sulawesi Tengah. Sumber pertumbuhan dari 5,03 angka nasional, pertumbuhan ekonomi nasional, Sulut itu menyumbang sebesar 0,65% dari total pertumbuhan ekonomi nasional. Sekarang kita bicara tentang Sulut. Nah, Sulut, Sulawesi Utara itu pertumbuhan ekonominya berada di atas pertumbuhan nasional. Kalau nasional tumbuh 5,03, di Sulut tumbuh 5,26 triwulan 1 lalu. Ekonomi Sulut sendiri secara total triwulan 1 2023 secara DHB itu besarannya sebesar 39,61 triliun. ADHB artinya apa? Atas dasar harga berlaku. Jadi penghitungan PDRB itu ada dua, atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Atas dasar harga konstan itu artinya harga yang kita hitung itu menggunakan harga yang sudah dikonstankan. Kalau sekarang kita masih menggunakan harga konstan 2010. Sehingga jika kita hitung angka PDRB berdasarkan angka dasar harga konstan triwulan 1 2023 itu sebesar 23,82 triliun. Kenapa di Sulawesi Utara triwulan 1 itu selalu tumbuh negatif? Karena itu bagian dari musiman. Setelah kita triwulan 4 tumbuh tinggi, triwulan 1-nya akan mengalami pertumbuhan kontraksi secara kitu-kitu. Namun secara year on year, pertumbuhan kita di triwulan 1 ini tumbuh signifikan, masih tumbuh 5,26. Kita lihat di seriesnya ya. Nah, terlihat di series triwulan 1 lalu kita tumbuh 3,89%. Itu karena pada saat 2022 triwulan 1 lalu itu ada PPKM. Kita tahu ada Omikron di sini. Kemudian triwulan 1 2021 yang sebelumnya juga kita hanya tumbuh kecil 1,87. Sedangkan sekarang perekonomian kita sudah semakin baik dan banyak faktor yang menyebabkan perekonomian kita bisa tumbuh sangat baik. Sehingga di triwulan 1 2023 kita bisa tumbuh 5,26. Seperti yang saya sampaikan tadi, secara triwulanan itu pertumbuhan ekonomi kita mengalami musiman, di mana setiap triwulan 1 kita akan tumbuh negatif. Sedangkan triwulan 2 kita akan mulai membaik, triwulan 3 juga akan sedikit slowing, tapi di triwulan 4 kita akan tumbuh lebih tinggi. Seperti triwulan 4 tahun lalu di 2022 kita tumbuh 6,47. Secara struktur PDRB dan pertumbuhan ekonomi, sudah pasti di Sulawesi Utara kita masih didominasi oleh produk pertanian. Kemudian selanjutnya didominasi perdagangan, selanjutnya industri pengolahan. Dan secara pertumbuhan tertinggi di triwulan 1 2023 kemarin, itu justru jasa lainnya tumbuh tertinggi secara year on year 13,17%. Ini karena di fenomenanya apa? Sebenarnya jasa lainnya ini di triwulan 1 itu biasanya jarang ada event-event besar. Tapi di triwulan 1 kemarin itu beberapa konser-konser musik udah ada. Kita tahu ada beberapa konser ya, ada Tulus, ada konser-konser yang lain. Itu udah mulai ada di triwulan 1. Kemudian ada juga wisatawan mancanegara kita tumbuh tinggi di triwulan 1. Dan ketika kita melakukan survei di berbagai tempat wisata, BPS memiliki survei triwulanan untuk mendukung penyusunan angka PDRB. Itu tingkat tingkat kunjungan di tempat rekreasi itu juga tumbuh signifikan. Sehingga jasa lainnya pada triwulan 1 2003 itu bisa tumbuh sangat bagus di
sebesar 13,17%. Dan diikuti oleh transportasi dan pergudangan. Transportasi kita tahu di triwulan 1 ini banyak sekali kegiatan-kegiatan. Ada presiden, ada kunjungan presiden ke Manado, ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan di Sulawesi Utara. Sehingga di triwulan 1 ini kita bisa tumbuh besar 10,94. Selain itu pada saat awal tahun dibuka penerbangan Narita. Bapak Ibu masih ingat kan ya? Manado Narita di awal tahun 2023, maaf. Hal itu pasti menambah arus penerbangan internasional yang ada. Kemudian perdagangan tumbuh 10,22. Perdagangan ini didasari apa? Ternyata ketika tahun lalu kita masih ada COVID, tahun ini tingkat kunjungan di mall atau di pasar itu sangat bagus di triwulan 1 ini. Di survei BPS yang kita bekerja sama dengan beberapa mall untuk mendapatkan datanya lah. Nah, di situ terlihat bahwa tingkat kunjungan di mall dan itu jauh lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Kemudian kita juga ingat di triwulan 1 ini di bulan Maretnya itu ada Ramadan. Sebelum-sebelumnya kan belum pernah ada sebelumnya kan Ramadan itu di triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4 ya. Nah, baru kali ini kita triwulan 1 itu ada di Ramadannya triwulan 1, Ramadan itu ada di triwulan 1 di Maretnya. Jadi itu dimana pada saat Ramadan itu banyak bazar atau pasar Ramadan, sehingga itu meningkatkan sektor perdagangan di Sulawesi Utara. Secara Hituki, memang hampir semua lapangan usaha itu tumbuh negatif, kecuali jasa keuangan. Jasa keuangan secara Hituki naik signifikan. Terlihat dari apa jasa keuangan naiknya signifikan? Itu terlihat dari kredit konsumsi masyarakat itu lumayan tinggi. Terus dibandingkan triwulan sebelumnya, triwulan 4, selain itu juga ada pinjaman dan lain-lain itu juga tumbuh sangat tinggi. Sehingga di triwulan 1 2023 secara Hituki kita jasa keuangan masih tumbuh. Tapi untuk sektor-sektor yang lainnya kita memang kontraksi dibandingkan triwulan 4. Sumber pertumbuhan itu apa? Sumber pertumbuhan itu misalnya Sulawesi Utara triwulan 1 itu tumbuh 5,26. Angka 5,26 itu terbesar disumbang oleh apa? Terbesarnya disumbang oleh 1,32. Karena apa? Perdagangan itu share-nya besar. Jadi ketika suatu lapangan usaha tumbuh tinggi dan dia memiliki share yang besar, jadi dia punya sumber pertumbuhan yang potensi sumber pertumbuhan yang besar. Nah, triwulan 1 ini sumber pertumbuhan ekonomi terbesarnya disumbang oleh perdagangan besar dan eceran. Selanjutnya disumbang oleh pertanian, transportasi, industri pengolahan, infokom, dan konstruksi. Ini data-datanya Bapak Ibu bisa dapatkan juga di press release ya, BRS atau di tabel-tabel yang ada di website. Juga nanti saya share, silahkan digunakan jika. Kemudian masuk ke struktur PDRB dan pertumbuhan ekonomi menurut pengeluaran. Kalau dari sisi pengeluaran itu pasti yang terbesar adalah konsumsi rumah tangga. Karena apa? Kita Indonesia itu share konsumsi rumah tangganya sangat besar. Di Sulawesi Utara masih berada di 44%. Tapi di beberapa provinsi itu ada yang di atas 50% gitu. Jadi memang struktur PDRB untuk konsumsi rumah tangga ini menyumbang terbesar. Nah, itu sebabnya kita Indonesia itu selalu menjaga yang namanya daya beli masyarakat. Sehingga apapun kebijakan itu diharapkan daya beli masyarakat bisa tetap stabil. Karena daya beli masyarakat yang stabil itu bisa menggerakkan perekonomian.
Kemudian yang kedua disumbang oleh PMTB sebesar 32,20, selanjutnya ekspor barang dan jasa 25,96% untuk strukturnya, dan impor barang dan jasa 14,61. Secara year on year, pertumbuhannya terbesar masih adalah konsumsi rumah tangga. Kita tahu karena adanya bulan Ramadan, pasti persiapan untuk menjelang bulan Ramadan di triwulan 1 itu cukup tinggi. Biasanya kita nggak ada takjil, akhirnya kita di bulan Ramadan ada takjil, terus beberapa pengeluaran untuk mempersiapkan Lebaran, ada yang beli tiket sebelum Lebarannya gitu kan, dan beberapa kegiatan-kegiatan yang ada sehingga kita mengeluarkan pengeluaran konsumsi rumah tangga jauh lebih tinggi dibandingkan triwulan 1 tahun lalu. Kemudian konsumsi LNPRT. Kita tahu tahun depan itu sudah mulai ada pemilu ya, tahun politik. Nah, LNPRT di organisasi politik juga udah mulai bergerak dari triwulan 1 2023 ini. Selain itu, LNPRT dari keagamaan, baik Muslim dan beberapa Kristen itu juga udah mulai banyak melakukan kegiatan. Karena triwulan 1 itu ada Paskah juga, ada Hari Raya Hindu juga, dan Ramadan. Kemudian disumbang konsumsi pemerintah. Konsumsi pemerintah baik belanja pegawai dan belanja barang itu juga tumbuhnya masih tinggi 6,23%. Secara Q2Q hampir mirip dengan lapangan usaha, itu semua hampir semua itu tumbuh kontraksi. Karena itu musiman dari pola yang ada di Sulawesi Utara itu sendiri. Hanya ekspor kita itu dibandingkan triwulan lalu, triwulan 4 2022, ekspor kita mampu tumbuh tinggi ekspor barang dan jasa. Ini baik ekspor luar negeri maupun ekspor antar wilayah. Ya, dilihat dari sumber pertumbuhan, terlihat yang pasti adalah konsumsi rumah tangga itu yang menyumbang tertinggi sebesar 3,95% triwulan 2023. Nah, ini datanya dari sisi pengeluaran. Selanjutnya kita masuk ke keadaan ketenagakerjaan. Data ketenagakerjaan ini kami dapatkan dari survei BPS yang namanya Sakernas. Dari yang BPS lakukan, nah dia ada 2 periode. Nah, yang kemarin baru rilis itu adalah Februari 2023. Struktur ketenagakerjaan Sulawesi Utara Februari 2023. Terlihat penduduk usia kerja itu ada 2,07 juta orang, atau dibandingkan periode Februari 2022 itu naik sebesar 21,76 ribu orang. Sedangkan bungkat angkatan kerjanya itu turun sebanyak 19,55 ribu orang. Penganggurannya itu juga mengalami penurunan sebanyak 1,45 ribu orang. Efeknya adalah ketika penganggurannya menurun, pasti angkatan kerjanya meningkat. Angkatan kerjanya meningkat sebesar 41,31 ribu orang. Bekerjanya bagaimana? Bekerjanya juga pasti akan meningkat karena dari angkatan kerja, orang yang bekerja juga akan meningkat. Nah, ini yang baru rilis kemarin. Kemudian bicara tentang tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK menurut jenis kelamin. Di sini masih terlihat bahwa TPAK laki-laki itu sebesar 80,57%, lebih tinggi dibandingkan dengan TPAK perempuan sebesar 45,31%. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat diskrepansi antara TPAK laki-laki dan perempuan. Jadi, yang bekerja di laki-laki partisipasinya itu jauh lebih besar dibandingkan tingkat partisipasi angkatan kerja yang perempuan. Dibandingkan Februari 2022, baik TPAK laki-laki maupun TPAK perempuan itu keduanya mengalami kenaikan. Masing-masing untuk yang laki-laki naik sebesar 0,69%, sedangkan untuk yang laki-laki untuk yang perempuan naik 2,06%.
Sekarang bicara tentang TPT, tingkat pengangguran terbuka. Kita tahu triwulan 2 ini semua mobilitas penduduk sudah tinggi karena sudah ada penghapusan COVID ya. Sehingga otomatis peningkatan mobilitas penduduk meningkatkan pula aktivitas ekonomi dan berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Bisa dilihat datanya, tingkat pengangguran terbuka kita turun dari 6,51 Februari 2022 turun 6,19%. Dilihat juga secara pendidikan yang ditamatkan. Jadi tingkat pengangguran terbuka menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan pada Februari 2023, tingkat pengangguran terbuka yang tamatan SMK itu masih menjadi yang tertinggi, yaitu 12,81%. Tapi sudah turun dibandingkan tahun lalu, Februari 2022 tahun lalu. Namun selama setahun terakhir mengalami penurunan cukup besar, yaitu 3,39% poin. Tingkat pengangguran terdidik SMA ke atas pada Februari 2023 sebesar 9,18%. Kemudian kita bicara penyerapan tenaga kerja menurut lapangan pekerjaan. Bisa dilihat di sini, pada saat Februari 2023, itu penduduk yang bekerja di pertanian justru mengalami penurunan tenaga kerja. Tapi switch ke tenaga kerja yang lain. Jadi di lapangan usaha yang lain tuh juga tumbuh tinggi seperti perdagangan, pemerintahan, konstruksi, akomodasi makan minum, jasa lainnya, jasa kesehatan, jasa keuangan, real estate, dan pengadaan listrik dan air itu masih tumbuh positif. Sedangkan beberapa lapangan usaha yang penyerapan tenaga kerja yang mengalami penurunan itu ada pertanian, industri pengolahan, transportasi, jasa pendidikan, pertambangan, dan penggalian. Selanjutnya adalah persentase pekerja formal dan informal pada saat Februari 2023. Penduduk bekerja pada kegiatan formal mengalami peningkatan dibanding Februari 2022 sebesar 3,74% poin. Jadi pada saat Februari 2022 itu yang formal 37,12, sekarang 2023 Februari lalu 40,86%. Kemudian status pekerjaan utama Februari 2003 jumlah penduduk bekerjanya ada 1,23 juta orang. Itu terbesar masih sebagai buruh, karyawan, atau pegawai sebesar 38,52%. Sedangkan status yang berusaha sendiri itu 31,37%. Jam kerja penduduk pekerja itu Februari 2023, sebagian besar penduduk bekerja yaitu sekitar 837,09 ribu orang atau 68% merupakan pekerja penuh. Pekerja penuh artinya dia memiliki jam kerja minimal 35 jam per minggu. Nah, tren pekerja penuh itu menunjukkan tren positif ya dibandingkan tahun lalu. Kita sebesar 68,06, kalau tahun lalu Februari 2022 itu 66,48. Sedangkan untuk tingkat setengah pengangguran atau TSP, penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal, jadi kurang dari 35 jam per minggu, dan masih berusaha mencari pekerjaan dan masih bersedia menerima pekerjaan lainnya. Itu justru mengalami penurunan. Jadi dari tahun lalu tumbuh 9,60%, tahun ini turun jadi 5,51%. Artinya mereka yang sebelumnya di sini itu sudah berpindah menjadi pekerja penuh. Sedangkan tingkat pekerjaan paruh waktu untuk yang bekerja di bawah jam kerja normal kurang dari 35 jam per minggu tetapi tidak mencari pekerjaan dan atau tidak bersedia menerima pekerjaan itu justru meningkat juga. Besar 26,42% pada periode Februari 2000. Selanjutnya nilai tukar petani Sulawesi Utara.
Nilai tukar petani adalah pengukur kemampuan tukar produk pertanian yang dihasilkan petani dengan barang jasa yang diperlukan oleh konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam memproduksi produk pertanian. Biasanya nilai tukar petani ini rilis setiap tiap bulan bareng dengan IHK atau inflasi. Bagaimana cara bacanya? Jika nilai ITP berada di atas 100, artinya petani mengalami surplus. Harga produksinya naik lebih besar dibandingkan kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar daripada pengeluarannya. Nah, pada bulan April itu hampir di lapangan usaha itu berada di atas 100 ya, kecuali tanaman budidaya. Kecuali perikanan budidaya. Perikanan budidaya ini masih berada di bawah 100. Artinya pendapatan petani itu sedikit lebih kecil dibandingkan pengeluarannya. Jadi pengeluarannya untuk usahanya itu jauh lebih besar dibandingkan dengan pendapatan petani. Inflasi dan perdagangan luar negeri. Kita tahu inflasi adalah indikator yang digunakan pemerintah baik provinsi maupun nasional sebagai cara untuk mengukur daya beli masyarakat atau kestabilan harga yang ada di masyarakat. Sehingga inflasi itu dipandang penting dan di beberapa wilayah, hampir di seluruh wilayah Indonesia itu ada namanya TPID. Nah, pada posisi April, inflasi Kota Manado itu sebesar 0,25%. Sedangkan inflasi kota-kota Mobagu di bulan April itu mengalami deflasi 0,01%. Ini sedikit membanggakan karena kita tahu di April adalah Hari Raya Idul Fitri. Jarang sekali pada saat Hari Raya Idul Fitri ada yang mengalami deflasi. Biasanya kan harga-harga naik ya kalau Idul Fitri. Justru kota-kota Mobagu bisa mengalami deflasi. Artinya pengendalian harga di kota Mobagu sudah jauh lebih bagus. Selanjutnya adalah ekspor Sulawesi Utara. Pada triwulan 1 2023, ini berarti total dari Januari sampai Maret di 2023 itu terbesar disumbang oleh golongan HS15. Jadi kelompok komoditi yang ada di ekspor itu bicaranya HS atau Harmonized System. Dan ini berlaku sama baik BPS maupun bea cukai itu bahasanya sama. Seperti bahasanya kelompok komoditinya sama atau HS. HS 2 digit terbesarnya itu masih lemak dan minyak hewani atau nabati. Kemudian jika dinilai dari nilai US dalam juta ya, itu juta US dollar itu tertinggi di bulan Maret itu naik ya, mungkin nanti kita cek lagi datanya. Jadi di bulan Maret tuh harusnya datanya naik karena grafiknya naik, tapi nanti saya cek lagi datanya, mungkin ada salah masukkan. Dan triwulan 1 ekspor Sulawesi Utara telah mencapai 134,86 juta US dollar atau naik 2,32% dibandingkan triwulan 4 2022. Ekspor terbesarnya berasal dari lemak dan minyak hewan atau nabati. Sedangkan bicara dari impor yang tertinggi itu basic bahan bakar mineral. 83,32%. Pengembangan impor bisa dilihat Januari, Februari, Maret 2022-2023. Pada triwulan 1, impor Sulawesi Utara telah mencapai 45,01 juta atau turun 5,14% dibandingkan triwulan 4 2022. Impor terbesar triwulan 1 berasal dari bahan bakar mineral. Lanjut kita berdasarkan 3 negara tujuan ekspor dan 3 negara asal impor. Jika dilihat dari neraca perdagangan Sulawesi Utara pada triwulan 1 itu mengalami surplus sebesar 187 juta US dollar.
3 negara tujuan ekspornya itu terbesar masih di Tiongkok, selanjutnya Belanda, selanjutnya Amerika Serikat. Sedangkan 3 negara asal impor terbesar itu justru dari Malaysia, Australia, dan Tiongkok. Lanjut ke indikator selanjutnya adalah Indeks Pembangunan atau IPM. Berikut disampaikan perkembangan IPM dari 2011 sampai 2022. 2022 kemarin baru rilis di awal tahun. Itu nilai IPM Sulawesi Utara tumbuh sebesar 0,71%, jadi 73,81. Secara rata-rata selama 2011 sampai 2022 IPM Sulawesi Utara tumbuh sebesar 0,71% per tahun dan meningkat dari level sedang. Dulunya kita di level sedang, sekarang sudah menjadi level tinggi sejak tahun 2015. Jadi kalau di atas 70% itu masuk ke dalam level tinggi, di bawah 70% itu masuk level rendah. Komponen penyusun IPM 2022 itu terdiri dari umur harapan hidup saat lahir 72,08 tahun, harapan lama sekolah 12,95 tahun, rata-rata lama sekolah 9,68 tahun, dan pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan 11.197 tahunnya. Yang melihat status IPM menurut kabupaten kota tahun 2002 itu tertinggi masih di Kota Manado, kemudian Kota Tomohon, Minahasa, Bitung, dan yang terendahnya masih di Bantul, Boltim, Bolmut, Sitaro, dan Bolmut. Status IPM menurut kabupaten kota pada tahun 2002 terdapat 10 kabupaten kota dengan IPM berkategori tinggi dan 5 kabupaten kota dengan IPM berkategori sedang. Terima kasih, itu saja bahan yang saya sampaikan. Kita bisa berlanjut ke tanya jawab ya, jika ada yang mau ditanyakan dipersilakan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bu Ratna Sulistiawati atas pemaparan materi yang sangat menarik ya. Nanti kita mungkin akan kita gali atau dalami dari nanti di sesi diskusi tanya jawab. Ada beberapa catatan penting ya tadi disampaikan oleh pemateri kita. Ini sangat banyak hal-hal yang positif ya bagi pertumbuhan ekonomi di Sulut sejak memasuki triwulan 1 2023. Pertama catatan kami terkait dengan inflasi dulu. Kita mulai dengan inflasi. Inflasi Kota Manado itu 0,25% dan di Kota Mubag itu malah menjadi deflasi 0,01%. Dan menarik yang tadi disampaikan oleh Ibu Ratna bahwa ketika pada umumnya daerah-daerah ketika mengalami menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri itu justru terjadi inflasi, tapi justru di kota-kota Mubag itu mengalami deflasi 0,01%, berarti artinya pengendalian harga ya di Kota Mubag itu sudah berjalan sangat efektif. Kemudian hal yang kedua terkait dengan IPM ya. Kalau kita lihat IPM di Provinsi Sulut secara data series dari 2011 sampai 2022 itu tumbuh 0,71% untuk rata-rata per tahun ya. Kemudian kita beranjak atau berpindah level dari level sedang menjadi level tinggi. Sedangkan secara keseluruhan di Pemda-Pemda di Provinsi Sulut itu IPM yang berdasarkan data hingga tahun 2022 itu Kota Manado IPM-nya 79,66 ya. Itu berada di paling tinggi ya di level di Pemda atau di data Pemda di Provinsi Sulut, sedangkan yang terendah itu di Wolsel ya atau Pulau Mongono Selatan dengan IPM-nya 69,60%. Kemudian terkait dengan keadaan ketenaga kerjaan ya berdasarkan survei BPS selama ini Sarkernas hingga data tahun 2023 di Provinsi Sulut ini penduduk usia kerja itu
0,07 juta orang ya. Kemudian hal yang positif yang perlu kita ketahui bahwa pengangguran itu turun 1,45 ribu orang ya. Kemudian ini mungkin salah satu juga adanya penghapusan PPN sehingga berdampak pada mobilitas sehingga terjadi penyerapan tenaga kerja. Mungkin itu sih hal-hal singkat yang mungkin kami sampaikan catatan dari pemateri tadi. Mungkin kita akan masuk pada sesi diskusi tanya jawab. Mungkin nanti kami persilahkan ke Bapak Ibu yang ingin memberikan feedback ya, entah pertanyaan atau masukan sehingga memperkaya kami di teman-teman di KPPN dalam memahami data analitik, analisis ekonomi itu seperti apa. Karena mungkin kami lebih banyak selama ini bergelut dengan data-data keuangan atau dengan realisasi APBN seperti itu. Mungkin izin kami buka pada sesi pertama ini, mungkin kami persilahkan mungkin ke Pak Asep Syafudin selaku KPPN Manado ingin memberikan feedback. Pak, mungkin akan supaya kepada pemateri kita Ibu Ratna Sulistiawati, kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Victor. Ini mungkin saya sebenarnya pas itu saya minta dari akademisi dulu nih, bisa itu sharing session dulu atas materinya Mbak Ratna gitu ya. Ya setelah itu nanti mungkin saya akan mencoba melakukan diskusi lebih lanjut. Itu aja Pak Victor, saya minta dari akademisi dulu untuk menyampaikan sharing sessionnya. Oh siap, terima kasih Pak Asep. Mungkin pada saat ini masih bergabung di tengah-tengah kita para akademisi baik dari Unsrat, dari Unima. Silakan Bapak Ibu ingin memberikan feedback atau masukan kepada kita semua atas materi yang disampaikan oleh Ibu Ratna Sulistiawati dari BPS Provinsi Sulut. Kami persilakan. Silakan Bapak Ibu yang ingin memberikan masukan, tanggapan atau pertanyaan. Dari Unima boleh Pak Victor? Oh silakan Pak, maaf izin dengan Pak Niki Tumalun ya, silakan Pak Niki. Ya baik, mohon maaf, saya ini dari rumah, tiba-tiba dikontak oleh staf wakil rektor bidang keuangan untuk mengikuti rapat pada pagi hari ini. Sementara saya sedang siap-siap ke kantor juga ini Pak. Oke baik, berbicara mengenai data, khususnya datanya Bu Rana yang Ibu Ratna sampaikan ini, saat Universitas Negeri Manado itu menyusun rencana strategi bisnis tahun 2022-2026, kita di situ dihadapkan dalam proyeksi penerimaan negara bukan pajak, terutama dari penerimaan UKT dan SPP. Nah, di sini penerimaan PNBP di sini UKT dan SPP itu saat Unima belum BLU 99,9% didominasi oleh UKT dan SPP. Saat itu bisnis Unima itu belum berjalan apapun, kalaupun ada hanya sifatnya sewa-sewa gedung untuk ATM ataupun bank. Nah, data yang kita gunakan ketika menyusun RSB itu saat pembahasan beberapa kali sebelum RSB itu kita difinalkan, baik dari saat itu melibatkan reviewer atau pembahas dari Kementerian Keuangan, itu yang terutama adalah bagaimana kita memproyeksikan penerimaan negara bukan pajak Universitas Negeri Manado dalam kurun waktu 2022 sampai 2026. Nah, metode yang kita gunakan adalah data pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara 2016 sampai 2020 yang setiap triwulan. Nah, jadi 1 tahun itu 4 kali ada data pertumbuhan ekonomi, tapi kita gabung dalam 1 semester, sehingga pertumbuhan ekonomi rata-rata per semester tersebut, dalam ini triwulan 1, triwulan 2 itu kita ambil rata-ratanya, triwulan 3, triwulan 4 kita ambil rata-ratanya, itu nantinya berkorelasi berdasarkan perhitungan kami, berkorelasi secara positif dengan pertumbuhan jumlah mahasiswa Unima. Itu data yang kita temukan berdasarkan analisis yang dilakukan oleh tim penyusun proyeksi keuangan Unima saat itu, bahwa data pertumbuhan ekonomi 2016 sampai 2020 yang setiap triwulan itu berkorelasi secara positif, secara statistik ini saya berbicara, dengan pertumbuhan jumlah mahasiswa Unima. Begitu. Kecuali yang kita discharge itu adalah pada tahun 2020 triwulan 3 dan 4, karena saat itu kami menganggap data tersebut pencilan karena pertumbuhan ekonominya itu negatif
Di Sulut kalau tidak salah itu minus 2,1% saat semester tersebut. Nah, tetapi apabila kita mengasumsikan normal-normal saja atau dalam bahasa statistik mungkin Ibu Rana yang lebih pakar, linear saja, data tersebut tersenyum berkorelasi. Nah, selanjutnya, berdasarkan data tersebut, kita buat proyeksi penerimaan negara bukan pajak UNIMA. Karena data syarat awal ketika menghitung proyeksi regresi, kita menggunakan di sini teknik regresi untuk memprediksi penerimaan negara bukan pajak, prediktornya itu kita gunakan adalah jumlah mahasiswa. Dan jumlah mahasiswa ini prediktornya adalah pertumbuhan ekonomi. Nah, ternyata rumus regresi linear yang kita temukan di situ pada saat kita menyusun itu tahun 2021, RSB-nya ditetapkan 2022. Setelah realisasi di akhir tahun 2022 cocok. Jadi waktu itu kita menghitungnya PNBP UNIMA tahun 2022 itu 84, berapa M, dan betul rumus regresi tersebut juga realisasi dan rumus itu kalaupun selisihnya hanya ratusan juta. Artinya dalam batasan errornya itu error yang dalam range error dari rumus tersebut. Nah, data-data ini, terutama pertumbuhan ekonomi, sampai sekarang saat UNIMA mengusulkan proposal tarif yang sekarang saat ini sedang bergulir di Kementerian Keuangan, minggu lalu atau 2 minggu lalu saya lupa, kami melakukan pembahasan juga dengan melibatkan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Keuangan di Jakarta. Kami juga masih menggunakan asumsi, tapi karena rilis asumsi triwulan pertama 2023 ini satu bulan lalu itu belum ada, jadi kami masih menggunakan triwulan 4 2022 dalam penyusunan proposal tarif layanan akademik Universitas Negeri Manado. Nah, terkait data ini sebenarnya kami kalau dari UNIMA mengharapkan kita punya data bahwa catchment area mahasiswa UNIMA itu 75% sampai saat ini itu minimal 75% itu berasal dari Sulawesi Utara. Oke. Sebenarnya kalau misalnya dari BPS bisa memprovide kami juga data yang akurat mengenai jumlah siswa-siswa yang ada di SMA saat ini yang kelas 3 SMA, kelas 2 SMA, kelas 1 SMA, atau sekarang kelas 12, kelas 11, dan kelas 10, nantinya kita bisa membuat sebenarnya prediksi jumlah penerimaan mahasiswa di UNIMA, baik dengan menggunakan prediktor satu yaitu prediktor pertumbuhan ekonomi, prediktor yang kedua adalah prediktor jumlah siswa sekolah menengah. Karena apa? Kami kesulitan mengakses jumlah siswa sekolah menengah tersebut. Akhirnya kita harus menanyakan langsung ke Dinas Pendidikan dan datanya tersebut kami ragukan akurasinya. Memang ada Dapodik, tapi dalam Dapodik itu tidak ada total menurut angkatan kelas. Nah, kalau misalnya dari pihak BPS bisa memprovide itu dan kita bisa menggabungkan dengan data pertumbuhan ekonomi, nanti kami UNIMA sendiri dapat melakukan setidaknya kami bisa menggunakan di situ mengemploy rumus regresi 2 variabel, dalam ini 2 prediktor yang kita gunakan, pertumbuhan ekonomi dan jumlah siswa sekolah menengah yang akan lulus untuk memprediksi jumlah mahasiswa UNIMA. Dari situ kita dapat memprediksi penerimaan negara PNBP dari sektor UKT dan SPP di Universitas Negeri Manado. Ya, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami berterima kasih BPS sudah memprovide data pertumbuhan ekonomi yang sampai hari ini pun masih kami selalu gunakan, tetapi memang dalam hitungan-hitungan kami harusnya bisa lebih akurat apabila ada data-data atau variabel tertentu yang bisa kita gunakan itu sebagai prediktor yang mungkin kedepannya bisa di-provide oleh BPS. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Niki Tomalan sudah banyak berbicara panjang lebar ya terkait dengan proyeksi PNBP ya untuk periode 2022 sampai dengan 2026 dengan menggunakan prediktor itu jumlah mahasiswa yang diterima di dunia sama pertumbuhan ekonomi Sulut. Nah, ini yang kebetulan sudah di-provide oleh teman-teman dari BPS Provinsi Sulut. Mungkin ini bisa juga bisa mungkin ditanggapi Bu Ratna. Ini tadi ada semacam itu ya tanggapan dari Pak Niki. Apakah dari teman-teman BPS Sulut bisa memprovide jumlah-jumlah siswa sekolah menengah ya akan lulus, karena selama ini mungkin permintaan data ke Dinas Pendidikan Sulut mungkin datanya diperoleh itu belum akurat, atau mungkin bisa ditanggapi dari BPS apakah ada data seperti ini disediakan oleh teman-teman BPS Provinsi Sulut
Silakan Bu Ratna bisa menanggapi. Terima kasih. Terima kasih, mau nanggepin ya. Untuk sebelumnya terima kasih dulu karena data BPS ternyata digunakan oleh teman Pak Ibu dari akademisi. Itu merupakan sesuatu yang kami senang lah ketika data-data yang kami hasilkan itu ternyata tidak hanya berguna bagi pemerintah tapi juga berguna dari sisi akademisi dan mungkin bisa berguna juga bagi masyarakat. Ya, tadi disampaikan bahwa proyeksi UKT ya, penerimaan UKT dan SPP itu sejalan atau inline dengan pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan oleh BPS. Nah, itu mungkin ini ya riset yang sudah dihasilkan oleh teman-teman Unima, kita patut apresiasi. Tapi memang ketika data indikator ekonomi, misalnya kita bicara pertumbuhan ekonomi, itu BPS tidak hanya menghasilkan datanya sendirian. Kami bekerja sama dengan banyak instansi, banyak perusahaan, banyak dinas, dan banyak hampir semua stakeholder kami libatkan. Misalnya kayak yang sekarang mengundang BPS ini adalah KPPN Manado. Setiap triwulan pasti akan ada surat dari saya, dari tim saya untuk meminta data realisasi pajak ya. Nah, itu artinya kami menggunakan banyak data di segala area yang ada di seluruh Sulawesi Utara, bagaimana effort kita untuk kita bisa menghasilkan data pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Jadi data-data yang disampaikan oleh seluruh stakeholder itu kami gunakan, kami olah sehingga bisa menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Nah, jika disampaikan boleh nggak memberikan data secara lebih rinci? Nah, itu ada yang namanya statistik sektoral. Jadi BPS memang hanya menyampaikan indikator-indikator makro. Untuk data-data yang secara detail seperti jumlah siswa itu sudah menjadi ranahnya dari Dinas Pendidikan. Apakah BPS punya? BPS punya, tapi itu bukan kewajiban kami untuk memberikan data. Itu kewajiban dari Dinas Pendidikan dan Kementerian Pendidikan. Jadi kami kalau di BPS khususnya untuk rilis pertumbuhan ekonomi memang ada yang namanya jasa pendidikan, salah satu lapangan usahanya. Tapi data yang disampaikan adalah data dari Dinas Pendidikan dan dari Kementerian Pendidikan. Kenapa ada data dari Kementerian Pendidikan? Karena pada saat kami melakukan rekonsiliasi angka PDRB, itu kami juga melakukan rekonsiliasi angka dengan BPS RI. Sehingga bisa keterbandingan antar wilayah, antar Sulut, antar Sulawesi Tengah, antar wilayah di Indonesia itu bisa saling keterbandingannya ada dan datanya valid. Kita mengumpulkan semua data dari berbagai pihak. Tapi mohon maaf, data-data yang kami kumpulkan untuk penghitungan PDRB itu bersifat rahasia, jadi kami tidak diperkenankan untuk memberikan atau membagi paketannya ke pihak lain. Jadi mungkin jika ingin membutuhkan data-data yang ada di dinas-dinas tertentu, mungkin bisa langsung dari saya. Baik, terima kasih Bu Ratna atas tanggapannya. Jadi intinya itu data itu bersifat statistik sektoral ya. Dalam ini disediakan oleh Dinas Pendidikan dan ada semacam pembatasan ya dari BPS untuk men-share data. Jadi mungkin nanti Pak Niki Temalun bisa nanti berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi untuk meminta data terkait dengan jumlah siswa tadi. Mungkin yang tadi yang kami catat bahwa BPS itu tidak sendiri dalam artian bahwa memang BPS ini harus kita support karena dia berkaitan dengan stakeholder yang memberikan support data nanti akan diolah oleh teman-teman BPS. Memang diakui juga kami juga berikan kontribusi terkait dengan mungkin realisasi APBN ya terkait dengan bagaimana pertama di sisi konsumsi pemerintah bagaimana realisasi APBN berbicara tentang seberapa banyak dana APBN yang digelontorkan melalui belanja pegawai, belanja barang maupun belanja modal untuk di Provinsi Sulawesi Utara itulah yang diolah oleh teman-teman di BPS Provinsi Sulut. Terima kasih Pak Bu Ratna ya dan mungkin sudah bisa menjawab ya apa yang diharapkan oleh Pak Niki Temalun. Mungkin itu tadi dari perwakilan dari Unima. Selanjutnya beralih ke teman-teman Bapak Ibu akademisi dari Unsrat ada yang bisa mewakili dari Unsrat bisa memberikan feedback. Mungkin di sini ada Ibu Jacqueline Sumual Bu bisa berkenan kalau silakan. Ya baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan.
Pak Victor Ronald, yang terhormat narasumber Ibu Ratna, Bapak Ibu dari Kantor Keuangan, Bapak Ibu sekalian yang menjadi peserta dalam meeting daring kita pagi hari ini. Kami bersyukur bisa join bersama dalam kegiatan pagi hari ini ya. Sebagai informasi Pak, kami dari Unsrat sudah bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik ya, di mana di Unsrat tersendiri itu sudah ada pojok statistik. Di kami itu ada pojok statistik di Unsrat. Harapan kami di Unsrat sendiri dengan adanya pojok statistik di lingkungan Unsrat itu akan memudahkan, pertama akan memudahkan mahasiswa ataupun dosen serta para peneliti untuk bisa mengakses data secara lebih mudah. Kemudian yang kedua, mahasiswa ataupun dosen, bahkan peneliti yang ada di lingkungan Unsrat itu dapat berkonsultasi secara lebih mudah ataupun secara langsung dengan pihak BPS, sehingga mungkin ada hal-hal yang perlu dibahas, didiskusikan dan lain sebagainya, itu akan bisa dipermudah seperti itu. Dan yang ketiga, kami juga memiliki harapan untuk bisa sebenarnya di kita itu di Unsrat, kami ada Unsrat dalam angka sebagai publikasi kami. Nah, dari harapan kami dengan adanya pojok statistik ini sebenarnya kami berharap dari BPS bisa membantu kami Unsrat dalam kami penyusunan Unsrat dalam angka yang mungkin itu dalam penyajiannya masih terdapat beberapa kekurangan, keterbatasan dalam penyajian data yang ada, sehingga BPS bisa menjadi guidance kepada kami untuk menyusun Unsrat dalam angka agar supaya lebih baik seperti itu, Pak. Nah, jadi harapan kami seperti itu, tapi mungkin karena beberapa keterbatasan yang ada sehingga memang tidak selalu, itu hanya temporary saja petugas atau dari pihak BPS itu bisa ada di pojok statistik yang ada di Unsrat. Seperti itu, sehingga kegiatan mungkin konsultasi dan lain sebagainya, kalau untuk searching data mungkin bisa dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa ataupun yang membutuhkan data, karena disediakan seperangkat komputer dan PC atau PC yang ada di sana untuk cari data. Tapi mungkin yang diharapkan kami bisa berkonsultasi lebih, mungkin terkait bagaimana mendapatkan ataupun sampai pada pengolahan data yang ada dalam penyajian data yang dilakukan oleh BPS itu sendiri. Jadi mungkin Ibu narasumber bisa membantu kami dalam hari ini memfasilitasi, karena seperti juga dari Bapak dari Uniman tadi ya. Jadi memang kalau di Unsrat dalam angka sendiri dari Unsrat, kami juga belum menyajikan data bagaimana kami memprediksi penerimaan PNBP Unsrat ya, berbasis pertumbuhan ekonomi atau jumlah siswa SMU yang ada di Provinsi Sulawesi Utara itu sendiri. Karena memang sebenarnya kami dari pihak Unsrat, kami memang sudah membatasi untuk penerimaan mahasiswa kami, karena keterbatasan, bukan keterbatasan fasilitas, tapi karena memang jumlah dosen dan lain sebagainya nanti rasionya agak sudah terlalu tinggi, sehingga kami sudah membatasi, walaupun penerimaan PNBP terbesar dari Unsrat itu sendiri paling besar berasal dari UKT. Kami tidak dapat pungkiri, karena untuk pengelolaan unit bisnis yang bisa menghasilkan generating income bagi Unsrat itu masih sementara kami upayakan seperti itu. Jadi kami juga di sini berharap bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu dari statistik untuk bisa membantu kami bersama-sama
dalam kami menyajikan ataupun menganalisis data-data yang ada di Unsrat untuk publikasi di Unsrat dalam angka ataupun kebutuhan-kebutuhan lainnya yang seperti tadi kami menghitung ke depan yang prediksi penerimaan Unsrat dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian yang kedua, Bu, jadi memang menarik ya kalau memang diaktifkan yang tempat konsultasi. Jadi kalau di ekonomi, mahasiswa ekonomi sendiri, jurusan ekonomi pembangunan kan judul-judul penelitian mahasiswa kami memang banyak yang berbicara menghitung besarnya pertumbuhan ekonomi, mereka menghitung perubahan struktur perekonomian, sektor basis dan non basis dari perekonomian. Nah, saya teringat beberapa tahun lalu, barusan ya, ada mahasiswa kami yang memang menyusun skripsi tentang perubahan struktur perekonomian. Dia melihat bagaimana sektor unggulan, sektor basis dan non basis yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Nah, memang dari hasil saya mengingatnya karena saya termasuk bimbingan saya. Dari hasil perhitungan saya jadi menarik juga. Jadi saya melihat kembali nanti skripsinya apakah betul dia menghitungnya seperti itu atau bagaimana, karena dari data yang disajikan Ibu tadi saya melihat sektor perdagangan itu memberikan kontribusi kedua setelah pertanian ya, yang cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Tapi dari hasil perhitungan beliau, saya lihat kok tidak masuk sama sekali di sektor basis ya. Dari 17 sektor perdagangan hanya 7 dan sektor perdagangan itu tidak masuk. Tapi saya akan melihat kembali karena kan mereka melihat beberapa tahun terakhir ya untuk menghitung apakah sektor tersebut menjadi sektor unggulan dalam perekonomian suatu daerah atau seperti apa. Jadi tidak hanya pada triwulan pertama, triwulan kedua, tapi beberapa tahun untuk data terakhir. Jadi saya rasa seperti ini yang mungkin kami membutuhkan bantuan dari EPS. Kalau di pojok statistik kami itu bisa diaktifkan, dia bisa continue, ada pegawai yang bisa ada pendampingan untuk mahasiswa kami dari Unsrat ataupun dosen ataupun peneliti, sehingga pojok statistik yang ada di Unsrat itu tetap beroperasi dan ramai ya, seperti itu bisa aktif. Ya, terima kasih Pak atas kesempatan, terima kasih Bu narasumber. Baik, terima kasih Bu Jacqueline Sumual atas masukan dan tanggapannya. Yang kami tangkap ada dua hal yang menarik. Ada namanya di Unsrat itu pojok statistik dan Unsrat dalam angka. Ini hal yang baru kami ketahui dan hal yang menarik ya. Di mana pihak Unsrat sudah mengembangkan pojok statistik ya, di mana untuk dalam hal memberikan akses kemudahan bagi dosen, peneliti, bahkan mahasiswa ya, untuk mencari hal ada data terkait statistik. Kemudian juga bisa berkonsultasi secara langsung dengan teman-teman dari BPS. Kemudian tadi kami tangkap ada semacam harapan atau permintaannya dari Bu Jacqueline kepada BPS terkait bagaimana melakukan asistensi untuk teman-teman Unsrat ini, terutama dalam pengolahan data ya, Unsrat dalam angka, sehingga mungkin selama ini masih dialami ada keterbatasan, kekurangan ya. Nanti bisa berguru lah ke suhunya, dalam ini teman-teman di BPS Provinsi. Kemudian juga tadi Bu Jacqueline menyampaikan terkait dengan data-data BPS sehingga bisa ini ya memeriksa skripsinya mahasiswanya, itu kebenaran angka itu apakah sudah benar, itu jadi bahan rujukan juga data-data yang dipublis dari teman-teman BPS. Mungkin Bu Ratna bisa menanggapi apa harapan atau masukan dari Ibu Jacqueline Sumual mewakili pihak Unsrat. Kami persilakan. Terima kasih Mas Victor, terima kasih Bu Jacqueline ya, Jacqueline Sumual dari Unsrat atas atas sarannya agar kita bisa kembali mengaktifkan pojok statistik. Memang tim pojok statistik itu bukan di area saya karena saya lebih ke teknis penghitungan WDRB, tapi nanti akan saya coba sampaikan kepada ketua tim yang bersangkutan agar mereka bisa lebih aktif lagi atau setidaknya
bisa menghidupkan kembali keriuhan pojok statistik karena kan tahun lalu lebih hidup ya, lebih hidup di tahun lalu dan banyak kegiatan-kegiatan, ada JPBP on campus juga tahun lalu dan ada berbagai kegiatan-kegiatan untuk bisa mendekatkan antara BPS dengan Unsrat agar mahasiswanya juga bisa mendapatkan benefit dari keberadaan pojok statistik tersebut. Nanti saya coba bicarakan dari ketua tim yang bersangkutan untuk bisa setidaknya menghidupkan kembali kegiatan-kegiatan yang ada di pojok statistik yang ada di Unsrat. Terima kasih atas masukannya. Kemudian tadi disampaikan bahwa akan ada Unsrat dalam angka. Itu menurut saya bagus, publikasi yang mungkin bermanfaat. Mungkin bisa nanti ketika sudah ada outline, jadi ketika kita menyusun sebuah buku itu biasanya ada outline garis besar apa saja yang mau dimasukkan ke dalam buku tersebut. Jadi ketika menyusun Ustadz dalam angka, outline-nya bisa disampaikan kepada tim pojok statistik. Jadi kita bisa telah bersama mana yang data yang bisa kami bantu dari BPS dan kami siapkan, dan mana yang nanti disiapkan oleh teman-teman dari mahasiswa, atau bisa menjadi gabungan keduanya. Misalnya butuh research atau pendampingan dari tim BPS, kami dengan senang hati akan melakukan tersebut. Jadi misalnya metode statistik mana yang bisa digunakan. Nah, kami akan mencoba untuk membantu mendampingi dalam pembuatan tersebut. Tapi memang kembali lagi ya, ketika bicara data itu ada di stakeholder lain, BPS tidak bisa langsung serta-merta memberikannya. Kami akan menyarankan untuk menyurat resmi kepada instansi yang bersangkutan karena itu ada pembatasan dari sisi BPS-nya. Itu namanya wilayah statistik sektoral yang BPS juga tidak bisa ganggu gugat wilayah itu. Jadi BPS kecuali data itu sudah kami publikasi. Misalnya data itu sudah ada di daerah dalam angka atau ada di statistik daerah. Nah, itu silahkan dipakai. Itu berarti dari stakeholder tersebut sudah memberikan kepercayaan untuk BPS untuk bisa mempublish data tersebut. Jadi silahkan data-data yang sudah ada di dalam sulut dalam angka jika ingin minta kami akan kasih. Tapi jika data-data itu belum ada detail dan belum ada sediaan dari instansi tersebut yang boleh dipublish oleh BPS, ya mohon maaf BPS juga tidak bisa memberikan data itu karena di BPS sekali itu ada undang-undang statistik dan ada kerahasiaan data yang harus BPS jaga. Jadi biar BPS juga nggak kena, dari pihak akademisi atau pihak yang lain juga tidak bermasalah, tidak ada masalah karena ini menjaga marwah instansi masing-masing. Kemudian terkait tadi ada skripsi terkait dengan perubahan struktur ekonomi. Memang Bu, untuk ketika kita COVID, itu struktur ekonominya pasti berubah. Jadi contohnya perdagangan ya. Perdagangan ketika dimasukkan 2020, perdagangan itu tumbuh negatif dalam. Jadi mungkin ketika data itu masuk, perdagangan bisa jadi dia keluar dari sektor unggulan. Tapi dilihat kembali apakah benar dalam pengolahannya sudah memasukkan pada saat periode COVID atau mengeluarkan pada saat periode COVID. Karena kan COVID itu merubah struktur perekonomian jauh lebih berbeda dengan sebelumnya. Pada saat sebelum COVID, kita sektor tersier itu bisa tumbuh jauh lebih tinggi. Sektor tersier itu sektor perdagangan ke bawah sampai jasa lainnya. Tapi pada saat COVID, itu justru mengalami hantaman yang lumayan tinggi, baik transportasi, baik perdagangan, baik jasa lainnya, karena kan ada PPKM, ada mobilitas masyarakat yang tidak bisa berjalan dengan bagus. Justru sektor pertanian dan sektor industri pada saat COVID itu dia mampu kokoh tumbuh di saat COVID karena dia pada saat kita tidak kita WFH banyak masyarakat yang menggunakan ladangnya untuk penanaman marijo bakebun ya. Terus sehingga sektor pertanian itu justru tumbuh kokoh di saat masa COVID. Jadi mungkin ketika bicara perubahan sektor ekonomi,
kami di BPS juga menyadari ada hal tersebut, tapi mungkin dilihat lagi dari periode pada saat skripsinya. Apakah periodenya melibatkan pada saat COVID tersebut atau justru pada saat COVID itu sudah dilakukan adjustment ya, atau biasanya kalau di akademisi bicaranya dummy atau lainnya lah, sehingga itu bisa sedikit lebih smooth ketika dianalisis. Ini saran dari saya. Apa lagi ya? Udah ya? Saya Sudah rasa itu cukup. aja ya. Baik, terima kasih Bu Ratna, banyak sekali cukup penjelasan yang sangat mencerahkan kita semua. Semoga bisa menjawab harapan dan juga dari Bu Jack dan semua ya. Dan intinya teman-teman siap ya untuk membantu pihak Unsur terutama dalam asistensi Unsur dalam angka. Kemudian mungkin tadi sudah kita dari Unima, dari Unsur, sekarang mungkin ke pihak KPPN Manado sendiri ya. Mungkin kami kembali ke Pak Asep Syafudin jika ingin memberikan feedback, waktu kami persilakan Pak. Oke, terima kasih Pak Victor. Bu Ratna yang kami hormati serta rekan-rekan dari akademisi, kalau tadi saya nggak salah melihat data yang disampaikan oleh Bu Ratna terkait pertumbuhan ekonomi, untuk year on year antara 2022 dan 2023 terjadi peningkatan ya Bu Ratna ya. Tapi yang kalau kita lihat Q to Q yang kelihatannya memang dari triwulan 4 2022 ke triwulan 1 2023 ini terjadi penurunan. Kami melihatnya itu hal yang biasa dan itu menunjukkan karakter pembangunan di Indonesia seperti itu memang. Dan pola pelaksanaan anggaran pun kita terapkan seperti itu, di mana untuk realisasi memang secara triwulan terjadi peningkatan. Jadi kalau misalnya kita lihat dari target triwulanan terrealisasi anggaran, memang untuk triwulan 1 kita kita targetkan 15%. Nanti secara periodik meningkat dari 15 menjadi 40%, kemudian di triwulan 3 menjadi 70% dan triwulan 4 diharapkan bisa sampai 100%. Nah itu jadi kalau misalkan lihat dari pertumbuhan memang kemungkinan ini terjadi karena pola pembangunan kita yang seperti itu. Ditambah juga dengan karakter teman-teman memang lebih senang menggenjot pembangunan atau realisasi anggaran itu memang di akhir-akhir tahun gitu loh, di antara triwulan 3 dan triwulan 4. Nah ini menurut Mbak Ratna seperti apa menurut kacamata statistiknya lah ya, kalau misalnya kita melihat pertumbuhan ekonomi seperti apa, apakah itu sudah benar, apakah itu sudah on track gitu ya. Kemudian terkait dengan bicara masalah sektor pertambangan dan jasa keuangan, kalau saya tadi tidak salah melihat antara year on year ya, antara triwulan 1 2023 dengan triwulan 1 2022 ini terjadi penurunan. Ini penyebabnya seperti apa? Tadi saya agak kurang jelas karena suara Baratna terlalu lembut, jadi saya kurang menyimak gitu ya. Karena kalau saya melihat 2022 ini kan COVID kan masih melanda gitu. Di triwulan 1 COVID masih cukup melanda lah ya. Jadi kalau saya lihat pertambahan jasa keuangan terjadi penurunan di tahun ini, di tahun 2023 ini dibanding tahun 2022, itu bagi saya agak aneh gitu loh. Penyebabnya apa? Pasti ada sesuatu yang mungkin yang nggak mungkin nggak realistis lah gitu. Kemudian terkait yang ketiga, masalah struktur PDRB dari sisi pengeluaran nih Mbak Ratna ini. Di triwulan 1 tadi disampaikan oleh bahwasanya kontribusi terbesar itu ada di konsumsi rumah tangga. Ini apa artinya gitu? Bahkan jauh lebih besar konsumsi rumah tangga dibandingkan dengan pengeluaran pemerintah gitu. Nah ini mungkin kita dari KPP ini mungkin bisa dijelaskan lagi itu apa artinya dari sisi fiskal gitu. Sementara kan kita ketahui bahwasanya Sulut notabene PAD-nya masih ringan, masih kecil gitu ya, masih kurang dari 15% secara rata. Jadi 85% lebih itu masih dari APBN lewat dana transfer pun ataupun dari dana yang ditarik melalui APBN. Ini tolong dijelaskan. Kemudian yang keempat ini sedikit masukkan aja untuk teman-teman dari Unima dan Unsrat. Kebetulan ini dua-duanya BLU dan kebetulan saya juga ada pengalaman sedikit sebagai pembina keuangan. Terkait dengan BLU memang ada jasa itu pendapatan PNBP itu memang disebabkan oleh beberapa unsur ya, salah satunya layanan utama. Layanan utama di sini kalau misalnya Unima dan Unsrat kan ada UKT kan gitu ya.
Ini memang itu kita tidak persalahkan, tapi sebisa mungkin yang namanya BLU itu kan ada otonomis di situ. Yang kita harapkan ada praktik bisnis yang sehat yang sudah mulai dikembangkan. Artinya saya mencoba ngasih saran bagaimana strategik bisnis unit di Unima dan Unsrat itu mulai dikembangkan kan gitu. Jadi tidak melulu mengandalkan pendapatan PNBP yang berasal dari UKT. UKT menurut kami itu sifatnya statis karena sangat tergantung dari jumlah mahasiswa yang hadir. Dan pada saat penetapan tarif pun kita kan ada beberapa pertimbangan. UKT tidak semena-mena menetapkan tarifnya. Ada 4 dasar, termasuk di dalamnya ada daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat itu jadi pertimbangan untuk suatu perguruan tinggi itu bisa menetapkan tarif. Ada juga terkait dengan keberlangsungan usaha. Jadi bagaimana UKT itu juga atau PNBP itu juga bisa bisa menjamin keberlangsungan usaha. Ada juga unsur persaingan sehat. Kalau misalkan di Sulut itu ada beberapa universitas, termasuk ada dalam swasta, itu bagaimana universitas BLU itu bisa bersaing dalam hal tarif UKT, dan juga adanya asas keadilan dan kepatutan. Ini mungkin sedikit saya saran dari kami bagaimana BLU dalam hal ini Unima dan Unsra itu tidak hanya tergantung pada UKT. Sebisa mungkin mulai saat ini dipikirkan bagaimana strategic business unit ya atau SBU itu mulai dikembangkan sehingga nanti dengan strategic business unit nanti pendapatan atau PNBP dari Unima ataupun Unsrat mungkin bisa jauh lebih meningkat kan gitu ya, dan otomatis mungkin secara ekonomi pertumbuhan ekonomi di Sulut mungkin akan lebih tinggi lagi. Itu mungkin dari saya Pak Victor. Monggo silakan Mbak Ratna dan teman-teman dari Unima dan Unsrat. Monggo. Baik, terima kasih Pak Asep atas masukan dan feedback. Juga ada pertama ke Unima dan Unsrat selaku BLU terkait dengan UKT ya, bagaimana tidak hanya terpaku khusus untuk UKT ya, tapi bisa mengembangkan strategi unit bisnis yang lainnya. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang disampaikan ke Bu Ratna. Saya bisa Bu Ratna tangkap tadi yang disampaikan oleh Pak Asep. Oke, terima kasih Pak Asep. Wah, banyak ya. Saya akan coba jawab satu-satu. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pertanyaan pertama, memang yang disampaikan tadi sejalan ya, pertumbuhan ekonomi kita sejalan dengan realisasi anggaran baik APBD maupun APBN, dimana kalau realisasi anggaran itu triwulan 1 masih kecil, kemudian meningkat triwulan 2, meningkat lagi triwulan 3, kemudian puncaknya triwulan 4. Itu kan memang udah udah jadi rahasia umum. Kalau dibicarakan itu ideal nggak sih harusnya seperti itu. Nah, itu ideal nggak idealnya saya juga kurang paham ya, mungkin dari Kementerian Keuangan lebih paham apakah memang harusnya seperti itu gitu. Kalau yang saya pahami sebagai di instansi saya, eee, ada yang namanya IKPA, jadi kayak ada besaran, berapa persen itu nanti bisa memenuhi nilai IKPA. Jadi ketika realisasi anggaran sekian di suatu instansi, itu harusnya bisa mencapai sekian. Jadi kan ada patokannya tuh triwulan 1 harusnya berapa persen, triwulan 2 harusnya sampai berapa persen, triwulan 3 berapa persen. Nah, sebenarnya mungkin belum dipatuhi semua instansi untuk bisa menjalankan sesuai dengan yang disampaikan Kementerian Keuangan. Sehingga ketika bicara realisasi lagi-lagi di triwulan 3, triwulan 4 itu lagi lah yang jadi puncaknya lagi gitu. Nah, apakah itu sesuai dengan aturan yang sudah disampaikan oleh Kementerian Keuangan atau belum, mungkin dari pihak KPPN lebih paham ya. Kalau dari saya penghitungnya realisasinya seperti itu ya saya hitung di WDRW-nya seperti itu. Tumbuhnya ya seperti itu. Jadi nanti di triwulan 3 akan tumbuh tinggi, triwulan 4 juga pasti akan tumbuh tinggi lagi. Kalau bicara dari realisasi anggaran yang kita dapatkan. Kemudian tadi bagus banget kecermatin bisa terlihat mana lapangan usaha yang tumbuh negatif secara year on year pada triwulan 1 2023. Itu ada 2, sektor pertambangan dan jasa keuangan. Untuk sektor pertambangan, sama seperti ketika kita meminta data kepada KPPN, kami juga meminta data kepada perusahaan-perusahaan tambang yang ada di Sulawesi Utara. Perusahaan tambang yang di Sulawesi Utara itu ada yang terbesar, ada JRBM, itu biji logam emas, kemudian ada perusahaan MSM, juga biji logam emas, dan ada perusahaan TTN, biji logam emas, terus ada perusahaan
ASA. Nah, dari beberapa perusahaan-perusahaan tersebut, itu memang ketika triwulan satunya mereka mengalami produksi biji logam emasnya mengalami penurunan yang sangat signifikan. Itu berbeda dari beberapa triwulan sebelumnya ya. Nah, hal tersebut dikarenakan mereka masih melakukan reprosedur dalam penambangan. Jadi ada beberapa yang seharusnya mereka targetkan berapa, ternyata tidak sesuai dengan target, sehingga sektor pertambangannya Sulawesi Utara justru mengalami penurunan. Datanya kami peroleh dari data produksi biji logam dari perusahaan-perusahaan yang ada di Sulawesi Utara. Kemudian bagaimana jasa keuangan? Jasa keuangan ini pure data dari Bank Indonesia dan data dari OJK. Data dari Bank Indonesia, kita bicara PDRB itu adalah nilai tambah bruto. Nilai tambah itu penghitungannya dari output dikurangi biaya-biaya, itu dapatlah nilai tambah. Nah, ketika kita bicara output jasa keuangan, baik dana pihak ketiga, baik data kredit, baik dari bank sentral, BI, maupun bank umum, maupun bank perkreditan lainnya, itu justru tumbuh tinggi ketika bicara dana pihak ketiga dan kredit. Namun, ketika mereka menyampaikan juga data-data yang namanya biaya-biaya. Biaya-biaya yang dibutuhkan di triwulan 1 itu tumbuh jauh lebih tinggi, sehingga ketika mengalami secara matematis output dikurangi dengan konsumsi antara atau biaya-biaya itu nilai tambahnya kecil, mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Nah, data-data itu yang kami dapatkan dari stakeholder yang bersangkutan gitu, dari OJK dan dari Bank Indonesia. Itu penyebabnya. Kemudian bicara struktur PDRB pengeluaran ya dari konsumsi rumah tangga, apa artinya? Kenapa share-nya lebih tinggi dari pemerintah? Nah, Indonesia memang masih didukung oleh mayoritas di cara pengeluaran itu konsumsi akhirnya memang ke masyarakat, karena kebutuhan masyarakat yang besar dan jumlah penduduk di Indonesia yang besar, otomatis dia akan menderive perekonomian jauh lebih besar dibandingkan dengan porsi dari pemerintah dan porsi dari investasi. Nah, besarannya itulah yang menyebabkan kenapa konsumsi rumah tangga itu menjadi struktur struktur ekonominya memiliki kue yang paling besar dibanding kue-kue yang lain. Nah, pada saat triwulan 1 itu tumbuhnya juga tinggi karena pada saat triwulan 1 kan tadi kita menjelang Ramadan. Ramadan itu kan kalau tahun lalu adanya di triwulan 2. Nah, ketika dia udah mulai bergeser Ramadannya triwulan 1, itu kan pergerakan ekonominya udah mulai bergeser di triwulan 1. Sehingga ketika triwulan 1-nya sudah mulai tumbuh positif, udah mulai tumbuh tinggi, otomatis secara dari Ramadan dan lain-lain kegiatan itu mendukung perekonomian triwulan 1-nya jadi tumbuh tinggi untuk struktur rumah tangga, untuk struktur pengeluaran konsumsi rumah tangga itu. Mungkin ada yang belum terjawab atau ada sanggahan, silakan. Akhirnya sudah cukup jelas ya. Penyampaian dari Bu Ratna ini memang sangat-sangat komprehensif ya, sampai ke teknis detail itu. Ini kami apresiasi nih Bu Ratna sudah. Kami beruntung lah Bu Ratna bisa di pemateri pada kami pada kesempatan FGD di triwulan 2 ini. Baik, Bapak Ibu, masih ada lagi pertanyaan karena selesai rundown itu sebenarnya kita berakhir 10.30, tapi terasa dan menarik. Ini saya tak terlewati, sudah ada bonus berapa menit kita lewati. Mungkin satu sesi terakhir ya, pertanyaan nih kami persilakan kepada mungkin teman-teman dari KPPN. Ada yang mau bertanya kepada pemateri kita yang sungguh hebat pada pagi hari ini. Mungkin dari ini kalau kita dari Pak Novi Rarung dari Kanwil Dijen Perpendataan Provinsi Sulut, kalau berkenan masih bergabung bersama kami,
Bisa Pak memberikan feedback? Oke, mungkin beliau lagi ikuti mungkin bersamaan agenda yang lain begitu dengan double zoom. Mungkin karena waktu pula ya untuk telah membatasi kita ya untuk diskusi pada siang. Kami dari KPPN Manado sangat-sangat berterima kasih ya kepada Bu Ratna Sulistiawati yang telah berkenan memberikan sharing ilmu dan pengalaman ya sebenarnya jadi ladang amal lah untuk Bu Ratna dalam membagi ilmu kebersamaan. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu akademisi ya dari Unima, dari Unsrat yang menyempatkan hadir di tengah-tengah kesibukan kita dalam aktivitas kita, tapi tetap memberikan andil masukan dari sudut pandang pemikiran dari selaku akademisi. Ada hal yang menarik yang kami tangkap dari Unima bagaimana menggunakan data BPS ya terkait memproyeksikan PNBP Unima untuk periode waktu 2022 sampai 2006 terutama terkait dengan prediktor pertumbuhan ekonomi sulut. Kemudian hal menarik informasi yang kami ketahui adanya pojok statistik ya yang dia di Unsrat, kemudian bagaimana Unsrat mengembangkan inovasinya terkait dengan bicara terkait Unsrat dalam angka, dan hal ini sangat bisa disupport oleh teman dari BPS Provinsi Sulut. Baiklah Bapak Ibu sekalian, karena waktu jual yang akan memisahkan kami pada kesempatan pagi hari ini, kami ucapkan sekali lagi banyak terima kasih ya kepada Bu Ratna Sulistiawati yang telah berkenan membagikan ilmu dan materi kepada kami pada pagi hingga menjelang siang hari ini. Kemudian terima kasih juga kepada teman-teman Bapak Ibu akademisi yang telah memberikan pandangan dan feedback untuk kita semua, sehingga kami teman-teman di KBN sangat beruntung lah memberikan masukan baik dari sudut dari teman BPS maupun dari akademisi, dalam ini mungkin dosen dari Unsur maupun Unima. Baik, mungkin sebelum saya menyerahkan kembali ke MC, mungkin Pak Asep ada macam closing statement. Pak Asep bisa untuk menutup rangkaian acara kita, kami persilakan Pak Asep. Oke, terima kasih Mas Victor. Sekali lagi ini adalah pertemuan yang sangat berharga. Nah, ini ada Pak Novi Rarung itu, mungkin Pak Victor. Saya kasih kesempatan Pak Novi Rarung, mungkin ada yang mau disampaikan untuk sharing sebelum saya tutup. Siap. Pak, izin Pak Novi Rarung, apakah ingin mengajukan pertanyaan Pak? Terakhir, mumpung ada pemateri kita saat ini, Bu Ratna. Silakan, ya, siap, boleh. Silakan Pak. Terima kasih Pak Asyok. Terima kasih Pak Victor, mohon izin. Mungkin ingin bertanya ke Ibu Ratna ya Bu. Kalau kita lihat data terkait dengan realisasi belanja pemerintah pusat, itu kan dari tahun ke tahun itu kan sangat besar ya. Termasuk di dalamnya terkait dengan belanja atau pengeluaran pemerintah yang berkaitan dengan anggaran perlindungan sosial. Nah, kalau dilihat dari data yang ada di 2017 sampai 2022, itu ternyata kami mencoba untuk merunningnya itu menggunakan pendekatan regresi data panel dan ordinary least square, kemudian menggunakan fixed effect juga. Nah, ternyata itu belanja pemerintah khususnya terkait dengan pendidikan itu cukup mengejutkan ya, ternyata berpotensi memperburuk ketimpangan Bu Ratna. Jadi belanja pemerintah dari 2017 ke 2020 itu kalau dilihat hasil yang diperoleh di sana itu cukup mengejutkan, ternyata dia berpotensi memperburuk ketimpangan ya. Kalau terkait dengan belanja kesehatan, dia angkanya itu berlawanan, artinya dia memiliki peran yang besar untuk memperbaiki ketimpangan. Nah, kemudian ternyata di sisi lain juga terkait dengan anggaran perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, itu
yang ditujukan untuk mendukung pendapatan menengah ke bawah ternyata juga belum cukup untuk mengurangi ketimpangan. Nah, ini mungkin mohon apa ya dari pakarnya ini Bu Ratna ini memberikan analisisnya kira-kira kenapa ya? Apa kami yang salah itu mengolah datanya atau mungkin dari sisi ekspertnya Bu Ratna ini mungkin bisa memberikan sedikit penjelasan kepada kami untuk mencerahkan lah gitu. Misalnya setiap kenaikan 1% belanja pendidikan itu berpotensi meningkatkan gini rasio gini sebesar 0,01% gitu. Dan begitu juga sebaliknya kalau setiap peningkatan belanja sosial sebesar 1%, ternyata itu akan meningkatkan ketimpangan sebesar 0,03 poin ya. Mungkin mohon izin Bu Ratna ini kami awam sebetulnya, mohon berkenan bisa dicerahkan oleh Bu Ratna nih. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Peter. Baik, terima kasih Pak Dr. Arun. Silakan Bu Ratna ingin ditanggapi secara langsung. Lihat ya Bapak Ibu. Jadi tadi disampaikan data ya, dana bantuan sosial ya, atau sebenarnya ini data realisasi fungsi pendidikan yang digunakan untuk bantuan sosial. Saya kurang paham sih tadi. Tapi intinya gini, kalau misalnya apakah dana bantuan sosial itu apakah memiliki korelasi untuk memperburuk ketimpangan atau tidak? Itu memang jujur saya belum menganalisis sampai segitu ya, sampai belum ke situ gitu, karena saya kebetulannya di tim ekonomi, jadi belum sampai mendalami sampai tim sosial, karena ketimpangan kan jatuhnya di tim sosial. Tapi saya akan coba jawab kalau misalnya apakah dana bantuan sosial bisa memperburuk ketimpangan, itu memang butuh riset lebih dalam, karena kan jika kita bicara dana bantuan sosial itu kan langsung kepada masyarakat miskin. Nah, kecenderungannya masyarakat miskin ketika mendapatkan dana bantuan sosial itu langsung digunakan untuk konsumsi. Jadi untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya, bisa konsumsi makanan minum atau konsumsi yang lain. Tapi di bantuan sosial itu kan ada bantuan sosial khusus untuk pendidikan dan ada khusus untuk kesehatan ya. Misalnya kayak bantuan sosial yang khusus untuk pendidikan itu kan ada PKH ya. Atau pendidikan gitu ya, khusus pendidikan itu kan ada. Nah, apakah itu bermanfaat untuk masyarakat miskin? Pasti bermanfaat, tapi apakah dia besarannya bisa memenuhi semua masyarakat miskin? Kan kita tahu ya beberapa bantuan itu memprioritaskan kepada berapa persen dari jumlah masyarakat yang dikatakan miskin atau dikatakan sangat miskin atau dikatakan kemiskinan ekstrim. Nah, yang mendapatkan akses bantuan itu apakah sudah memenuhi semuanya atau hanya beberapa persen? Setahu saya itu dari anggaran yang ada itu masih hanya mencakup sekian persen. Saya lupa besaran persennya, antara 40% atau berapa persen saya lupa. Nah, itu artinya memang belum mencakup semua penduduk miskin mendapatkan bantuan sosial, baik dari untuk konsumsi, baik untuk pendidikan, dan baik untuk dari sisi kesehatan. Kalau dari kesehatan kan kita udah dibantu sama BPJS. Jadi ada BPJS Mandiri dan ada BPJS yang dari pemerintah. Jadi dari dia mendapatkan bantuan dari pemerintah. Nah, hal-hal tersebut memang secara rinci apakah dibandingkan dengan Gini rasio atau ketimpangan, saya belum pernah melakukan riset sedalam itu sih Pak, mohon maaf, tapi sepemahaman saya seperti itu. Jadi mohon maaf jika tidak menjawab secara detail. Itu aja Pak. Baik, terima kasih atas tanggapannya Bu Ratna. Mungkin riset lebih lanjut ya Pak Novir Arum nanti bisa terkait ada dana sosial malah berketimpangan ya terkait atas riset yang sudah dilakukan oleh Pak Novir Arum. Mungkin izin Bapak Ibu karena waktu juga ya, karena semakin terbatas, kami sekarang masuk ke closing statement ya. Silakan Pak Asep selaku pimpinan Kepala KPPN Manado untuk memberikan closing statement. Waktu dan kami persilakan Pak.
Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian, terutama wabil khusus kepada narasumber kita ya, Ibu Ratna Sulistiawati, para akademisi baik dari Unima maupun Unsrat maupun wakil dari Kandul DJPB Sulut ya, Bapak Ando Pirarong. Ini adalah suatu diskusi yang sangat baik kan gitu ya, yang sangat bermanfaat ya bagi kita terutama dari KPPN yang ngawal pelaksanaan anggaran, karena keberadaan KPPN di suatu tempat itu bisa mendrive pembangunan ekonomi di suatu daerah kan gitu ya. Apalagi di Sulut ini sekali lagi saya sampaikan 85% itu APBN maupun dana pembangunan itu didrive oleh APBN. Jadi istilahnya keberadaan KPPN itu sangat besar manfaatnya bagi suatu daerah. Ditambah lagi dengan ada kerjasama kita dengan BPS dan akademisi, ini akan membuat kita lebih bergairah lagi untuk mengawal pembangunan di Sulawesi Utara ini. Maka jangan pernah sungkan untuk hadir untuk berdiskusi dengan kami di setiap triwulannya pada acara FGD Data Analitis ini. Maka dengan mengucap alhamdulillah, kegiatan FGD ini secara resmi dapat kami tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Asep telah memberikan closing segmen. Sekali lagi saya selaku moderator dan sejak awal sampai akhir memandu kegiatan ini, kami secara pribadi mohon maaf ya dalam penyelenggaraan ini ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Tak lupa lagi kami memberikan apresiasi dan penghargaan setingginya kepada pemateri kita Ibu Ratna Sulistiawati yang telah berbagi sharing pengalaman kepada kita semua, juga kehadiran dari Bapak Ibu selaku akademisi dari pihak Unsra dan Unima yang telah berkesempatan hadir join di MST pada pengikrannya. Kehadiran kita memberikan banyak sharing ilmu dan pengalaman dengan posisi dan tugas kita di masing-masing ya, di tempat kerja kita masing. Mungkin itu dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan selamat siang. Acara saya kembalikan kepada MC Pak Awin, silakan. Terima kasih atas materinya untuk Ibu Ratna dan Bapak Ibu sekalian. Tibalah saatnya kita di sesi terakhir, yaitu mohon izin untuk foto bersama. Jadi Bapak Ibu sekalian yang masih berada di sini, forum ini mohon untuk menampilkan kameranya ya. Dari sini Bapak Niki dan Bapak Handi belum ada fotonya ya. Mungkin bisa ditampilkan kalau masih berada ya. Oke. Bapak Niki dan Pak Handi, mohon izin untuk menampilkan layarnya. Baik, terima kasih. Mohon izin dalam hitungan 1, 2, dan 3. Mohon untuk tahan ya. 1, 2, 3. Oke. Lagi Bapak Ibu sekalian, 1, 2, 3. Sekali lagi silakan Bapak Ibu tolong ajukan jempolnya. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dengan berdasarkan tahunnya, maka kita acara hari ini berakhir. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, terutama untuk regionalnya, untuk Sulawesi Utara dan nasional. Baik Bapak Ibu sekalian, semoga kita akan bertemu di kesempatan selanjutnya dengan narasumber yang lebih banyak, dengan peserta yang lebih banyak lagi. Dan pada akhir acara, saya mengucapkan selamat beristirahat dan selamat bekerja kembali. Demikian, saya Awin Abdullah, Seksi Vera KPPN Manado, mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas atensi kita semuanya. Demikian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.